Halo, selamat pagi mahasiswa-mahasiswa yang dahsyat dan luar biasa. Selamat datang lagi di perkuliahan pendidikan matematika realistik. Saya senang sekali bisa mengajar di kelas kalian karena kalian adalah mahasiswa yang hebat, mahasiswa yang dahsyat dan luar biasa. Pada pertemuan kelima kali ini saya sudah upload materi pembelajaran kita dan buku-buku referensi yang akan kita bahas pada pertemuan 5 dan 6 pada Learning Management System melalui amelia.ac.id. Silakan kalian mengaksesnya dan sudah ada tugas yang akan kalian buat sampai deadline yang sudah saya taruh di amelia.ac.id. Namun dalam 5-10 menit ke depan saya akan menjelaskan dulu terkait apa yang akan kalian kerjakan, yaitu mendesain atau membuat desain pembelajaran matematika pada topik bilangan untuk pertemuan kelima dan pada topik aljabar pada pertemuan ke-6 dengan menggunakan PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik. Kenapa? Karena dasar dari pemikiran kita bahwa ketika kalian jadi guru nanti perlu menjadi pemikiran yang mendalam bagaimana sebenarnya kita mengajar matematika dengan baik dan bagaimana sebenarnya siswa itu harus belajar tentang matematika. Makanya kita butuh yang namanya Realistic Mathematics Education atau PMR. Kita udah bahas dan diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang apa itu PMR, Pak. Apa itu PMR adalah suatu pendekatan ke siswa yang membawa siswa dari situasi yang kontekstual ke situasi yang abstrak atau formal matematik. Pada saat ini kalian akan membuat suatu aktivitas. Saya akan ajarkan bagaimana kita membuat aktivitas, apa yang harus siswa-siswa lalui sehingga siswa mampu memahami matematika yang abstrak itu. Jadi kita akan membuat aktivitas dari aktivitas yang konteks sampai kita bawa siswa ke situasi yang abstrak. Makanya kita butuh yang namanya design riset. Nah, inilah proses matematisasi siswa. Saya kasih. Nah, ini kok nggak keluar. Kok nggak keluar ini. Nah, ini. Jadi inilah alur berpikir atau proses bermatematisasi dalam pembelajaran PMR, yaitu dimulai dengan soal kontekstual, diakhiri dengan algoritma atau bahasa matematika. Seringkali guru-guru kita ketika mengajarkan matematika dimulai dengan yang namanya algoritma, langsung di formal mathematics, langsung di abstrak. Tidak dimulai dengan permasalahan kontekstual. Nah, oleh karena itu dalam PMR pembelajarannya selalu dimulai dengan hal yang namanya konteks. Nah, makanya kita butuh yang namanya design research. Design research ini adalah proses mendesain alur berpikir siswa dari mulai konteks ke abstrak. Nah, design research adalah proses yang berulang-ulang. Makanya Hans Rudenthal, bapak dari RME atau penemu dari RME, menyatakan design research adalah pengalaman proses yang berulang-ulang untuk mengembangkan suatu pengalaman siswa sehingga siswa mendapatkan suatu pengalaman yang membuat siswa mengerti topik yang kita ajarkan. Lewat apa? Lewat aktivitas. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Hasil akhir dari yang namanya design research adalah local instructional theory atau teori pembelajaran lokal. Adalah teori yang menggambarkan alur pembelajaran topik matematika. Saya kasih contoh mudahnya gini. Ketika kalian mau jalan ke Mantos dari Unima misalkan. Nah, kalau kita mau menuju Mantos ke Unima itu ada banyak cara. Kalian bisa naik Grab dari Unima langsung ke Mantos.
Atau ada yang mau naik mikrolet dari Unima ke Tataran, dari Tataran ke terminal Tomohon, dari Tomohon ke Rombasan, dari Rombasan naik Malalayang, dari Malalayang naik ke Ampalima, misalkan seperti itu. Atau ada yang bisa dari Unima langsung Tataran, dari Tataran langsung ke Rombasan, dari Rombasan Malalayang, Malalayang Mantus. Nah, itulah jalur alur ketika kita mau pergi dari Unima ke Mantos. Nah, begitu juga ketika siswa mau mempelajari topik matematika. Kita harus mampu mendesain aktivitas-aktivitas apa saja yang harus siswa lalui supaya siswa memahami topik itu. Nah, itu yang disebut HLT, Local Instructional Theory, teori pembelajaran lokal pada topik tertentu yang kita desain. Namun LIT ini adalah akhir dari produk desain riset yang sudah diuji cobakan berulang-ulang sehingga kita menemukan kalau mengajarkan topik teori mengerjakan tentang Pitagoras, langkah-langkah ini loh yang harus siswa lalui. Nah, tapi tugas kalian bukanlah membuat LIT, tapi membuat cikal bakal LIT. Cikal bakal LIT itu yang kita sebut dengan hypothetical learning trajectory atau hipotesis atau dugaan tentang lintasan belajar siswa. Inilah tugas kalian yang kalian akan buat di pertemuan kelima dan pertemuan keenam, yaitu mendesain hypothetical learning trajectory atau dugaan tentang lintasan belajar siswa. Hypothetical learning trajectory ini berisi 3 hal. Yang pertama, goal atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi kita harus mendesain itu, menentukan itu dulu. Yang kedua adalah activity atau aktivitas-aktivitas apa yang harus siswa lalui, yang kita duga ketika misalkan mau mengajarkan Pitagoras, kira-kira aktivitas apa yang siswa lalui supaya siswa paham ini Pitagoras. Baru yang ketiga, dalam HLT ada yang kita kenal dengan yang namanya konjektur atau dugaan tentang jawaban siswa atau dugaan tentang alur berpikir siswa. Ketiga hal inilah yang ada di dalam HLT yang kalian akan desain. Jadi tugas kalian di pertemuan kelima dan keenam adalah membuat HLT pada topik matematika mulai dari sekolah dasar atau SMA sampai SMA. Kalian bisa pilih salah satu, terus kalian desain untuk materi untuk pada pertemuan kelima pada topik bilangan. Jadi terserah ambil aja materi tentang bilangan. Pada pertemuan keenam pada topik aljabar. Jadi HLT itu terdiri dari serangkaian aktivitas untuk menyelesaikan soal-soal kontekstual. Aktivitas-aktivitas kontekstual sehingga supaya siswa memahami materi yang kita ajarkan. Secara bertahap akan memfasilitasi siswa untuk melakukan proses berpikir matematis. Nah, supaya cepat saya kasih contoh ini. Ketika kita mau mengajarkan tentang pembagian, biasanya guru-guru kita mengajarkan pembagian itu langsung ke pembagian bersusun, tanpa kita memahami apa sih sebenarnya itu pembagian bersusun. Nah, dalam RME kita bisa membuat HLT. Goalnya apa? Yaitu siswa dapat melakukan pembagian dengan menggunakan cara pembagian bersusun atau algoritma. Jadi goalnya apa? Aktivitasnya apa? Nah, ini kita desain. Aktivitas yang pertama yaitu kita berikan soal kontekstual. Soalnya gini, minggu depan 81 orang diundang pada pertemuan orang tua di sekolah. Para orang tua akan duduk mengelilingi meja besar yang dapat berisi 6 orang. Berapa meja yang dibutuhkan? Nah, ingat, siswa-siswa kita belum tahu tentang yang namanya pembagian, belum tahu ya, tapi kita udah kasih kok soal ini. Suruh siswa mengerjakan menggunakan pola berpikir mereka, kira-kira gimana sih cara mengerjakan ini. Kalau mereka udah tahu pembagian ya gampang aja, 81 bagi 6 kita akan dapat berapa meja. Nah, saya kumpulkan beberapa hasil jawaban siswa yang menarik yang ketika saya memberikan HLT ini dalam kelas pembelajaran. Nah, ini contohnya, ini hasilnya. Ada siswa yang menggambar, dia gambar itu meja terus isi 66 orang.
Wow, luar biasa. Tanpa siswa sadari, siswa lagi belajar tentang pembagian melalui aktivitas ini. Yang kedua apa? Ini ada yang mengelompokkan 666. Ada yang dia 6, 12, 18, dia jumlahkan 6. Secara tidak langsung dia lagi belajar tentang pembagian sebenarnya. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Wow, luar biasa. Kan? Nah, ini. Atau dia lagi belajar pembagian adalah pengurangan berulang. Sebenarnya bisa 81 kurang 6 kurang 6 dan seterusnya. Lewat aktivitas ini. Setelah siswa mengerjakan aktivitas ini kita bisa kasih aktivitas selanjutnya. Contoh yang aktivitas selanjutnya adalah contoh yang ini. Nah, ini konjekturnya. Sekali lagi HLT itu berisi 3. Tujuan, goal, aktivitas, dan konjektur. Ini konjekturnya. Kira-kira apa saja yang siswa lakukan. Yang berikut setelah aktivitas pertama kita berikan aktivitas kedua, yaitu apa? Untuk setiap orang tua disajikan secangkir teh. 1 teko dapat menghasilkan 7 cangkir. Berapa teko teh manis yang harus dibutuhkan untuk semua orang tua? Nah, ini kan menarik. Suruh siswa mengerjakan ini. Jadi tanpa siswa sadari, siswa lagi mengerjakan yang namanya pembagian bersusun sebenarnya. Dari situ, ini hasil siswa. Nih, 7 dan seterusnya. Tuh ada yang menjumlahkan kelipatan 7 sehingga mereka mendapatkan 12 teko. Nah, baru siswa ini yang menarik. Dia mengelompokkan per 10. Jadi ada 70 tambah 7 tambah 4 tambah. Wow. Keren kan? Baru berarti dia bisa dapatkan ada 10 teko. 7 kali 10 70. Baru tambah 77 tambah 4. Berarti kan 70 tambah 7 ini kan bisa 11. Berarti 11 kali 7 77, ada sisa 4 cangkir lagi. Nah, inilah sebenarnya yang kenapa ketika kita melakukan pembagian bersusun itu hasil bagi, kalau kita kali dengan pembagi itu harus paling dekat dengan angka yang akan kita bagi. Harusnya kenapa begitu? Kenapa tidak boleh yang tidak dekat dengan itu? Karena inilah proses ini sebenarnya. Nah, ini yang kita lalui. Nah, sehingga yang terlihat adalah strategi siswa. Dia akan tahu 81 bagi 7 itu harus kali 10 dulu. 7 kali 10 tambah 70. Kurang ada 11 kali 1 lagi. 7 kali 1 7, baru kurang sisanya 4. Ini kalau dulu guru-guru kita langsung di sini. Dalam PMR tidak boleh langsung di sini. Kita harus antar siswa dengan menggunakan aktivitas. Baru aktivitas berikutnya kita kasih lagi hampir sama. Jika meja yang disediakan pada pertemuan orang tua hanya didapati 3 orang, berapa meja yang kita butuhkan? Suruh siswa berpikir itu sehingga akhirnya siswa mampu membawa siswa ke proses pembagian yang namanya pembagian bersusun. Ini salah satu hypothetical learning trajectory pada topik pembagian. Tugas kalian adalah membuat pada topik-topik bilangan yang lain. Setiap orang membuat pada satu topik saja. Untuk pertemuan kelima dan pada pertemuan keenam kalian buat pada topik aljabar. Saya kasih contoh, inilah yang iceberg yang saya sering berikan di awal perkuliahan. Iceberg yang berisi tentang aktivitas-aktivitas apa yang siswa lalui untuk sampai mengerjakan proses pengurangan bilangan bulat. Kalau guru-guru kita dulu ngajarkannya langsung di pengurangan bilangan bulat. Tapi dalam PMR kita bisa menggunakan starting point, masalah kontekstual, transportasi. Baru menggunakan manik-manik, baru menggunakan tangan misalkan, baru siswa bisa memahami tentang yang namanya pengurangan. Inilah tugas kalian pada saat ini, membuat HLT. Jadi tugas kalian untuk pertemuan kelima dan keenam adalah membuat hypothetical learning trajectory dalam bentuk poster seperti ini.
Jadi posternya berisi tujuan, aktivitas, dan konjektur. Ini atau dugaan. Kalian buat dalam bentuk poster seperti ini. Kemudian setelah dibuat dalam bentuk poster, kalian saya membuat video blog atau vlog dengan menggunakan handphone kalian masing-masing. Jadi posternya kalian buat setelah posternya sudah jadi, kalian buat vlog, video blog yang berisi tentang penjelasan kalian tentang HLT yang kalian buat, poster yang kalian buat. Jadi kan kalian menjelaskan di situ, videonya tidak usah panjang, singkat-singkat saja, maksimal 5 menit, berisi tentang penjelasan kalian tentang berisi tentang penjelasan tentang HLT yang kalian buat. Terus video itu kalian bisa upload di Amelia, atau kalau tidak mau diupload kalian bisa upload di medsos kalian atau di YouTube kalian, channel YouTube kalian masing-masing. Baru melalui channel YouTube kalian masing-masing itu, linknya kalian copy di Amelia supaya saya bisa lihat videonya dan saya bisa berikan penilaian. Ini sehingga saya akan menilai pemahaman kalian dalam mendesain HLT. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan di forum chat di Amelia atau dalam grup WA yang ada. Saya kira ini saja penjelasan singkat saya pagi hari ini terkait apa yang akan kalian kerjakan di pertemuan kelima dan keenam. Selamat mengerjakan, tetap di rumah, tetap produktif, tetap sehat, dan kalian adalah mahasiswa yang luar biasa. Saya percaya kalian mampu melaksanakan ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selamat siang.